hadir. Tentunya ini bukan sekedar penyerahan buku, kemudian kepada dosen yang telah bersedia hadir untuk acara ini. Yang terhormat dan yang paling kita muliakan tentunya tamu kita dari Yayasan Vokal telah bersedia untuk memberikan sedikit kontribusi yang cukup berharga, tentunya berkaitan dengan literasi ini. Berkaitan dengan literasi tentunya tidak mungkin kita mandi tanpa menguasai literasi itu sendiri, baik yang bersifat teks maupun yang non teks ya. Oleh sebab itu kehadiran kita bersama dalam ruang ini tentunya bukan sekedar kehadiran seremonial yang kita harapkan, tapi kita akan mendengar sedikit penjelasan sekaligus motivasi dari Yayasan Vokal, mungkin untuk bagaimana dari mahasiswa mampu berkontribusi dalam literasi ini atau mampu berkontribusi dalam segala aspek untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan sekedar datang ke kampus menerima ilmu atau menimba ilmu kemudian pulang dengan ilmu yang sudah ada, tapi tidak ada keberanian untuk menggunakan ilmu itu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin ini akan disampaikan nanti oleh pihak Yayasan Vokal. Selanjutnya kepada para dosen juga, kita belajar dari mereka tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk literasi ini. Artinya yang dilakukan oleh Yayasan Vokal ini ternyata ini alumni SMA, kalau nggak salah alumni SMA sudah 20 tahun itu berkontribusi dalam literasi ini. Jadi kita juga bisa belajar dari mereka. Kalau ada kekompakan yang kecil-kecil itu menjadi besar banget. Saya pikir itu juga. Jangan kita kalau istilah dalam kuliah jangan selalu menjadi konsumen, tapi juga perlu menjadi produsen. Kalau dalam ibadah, kalau bahasa Aceh tapi gitu. Jadi kain itu lebih bermanfaat ketimbang deh. Mungkin yang bahasa Aceh yang nggak paham nanti tanya semua orang Aceh. Kemarin saya dapat hasil riset bahasa Aceh salah satu bahasa yang terancam punah dari 20 bahasa. Jadi ada anak Aceh ini, terutama yang urus mame, biasanya itu bahasa Aceh menjadi bahasa majority, merasa rendah, kayaknya ini harus dibanggakan kembali. Coba bayangkan bahasa Aceh yang pernah menjadi bahasa satu bangsa yang besar, sudah masuk ke dalam bahasa yang terancam punah dari 20. Itu yang dirilis oleh UNESCO. Jadi nggak perlu juga, ini perlu literasi juga mungkin ini ya, sehingga kita tidak merasa inferiority dengan bahasa sendiri. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, tentu acara ini acara yang mulia. Perlu kita buka dengan bacaan Ulumul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya mohon kepada MC. Baik, terima kasih banyak Prof atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Saifullah Fauzi dari Yayasan Vokal untuk bisa menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wa yassirul wa hudatan lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik yang mewakili Pak Dekan, yaitu Profesor Dr. Suwadi. Yang saya hormati Bapak Ahya, dan yang saya hormati staf administrasi di Visipol dan dosen mungkin kalau ada hadir yang saya hormati, dan juga yang saya sayangi adik-adik
besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menikmati alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, alam yang dengan peradaban yang luar biasa, sehingga adik-adik bisa dan saya juga bisa menikmati pendidikan tinggi. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya cintai, hari ini kita bersilaturahmi bersama dengan Yayasan Vokal dalam sebuah kegiatan yang kami beri nama besarnya itu adalah 1 juta buku untuk Aceh. Ini nama besarnya. Sudah 12 tahap. Tentu 1 juta ini belum sampai. Sudah 12 tahap, sudah 20 tahun. Kapan sampainya kita belum bisa memastikan. Tapi judul besar ini yang terus menyemangati kami untuk terus berbuat buat Aceh. Vokal telah ada sejak tahun 2004. Kalau Yayasan Vokal baru ada sejak tahun 2010. Jadi sebelum ada yayasan sudah ada Vokal. Apa itu Vokal? Vokal itu forum komunikasi alumni Lurs Maweng. Siapa di dalamnya? Mereka yang pernah mengenyam pendidikan di Lurs Maweng bisa menjadi anggota Vokal dan bisa menjadi pengurus Vokal. Apakah dia orang Aceh? Belum tentu. Di dalam kepengurusan Vokal ada orang Batak, ada orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Makassar. Notabene mereka adalah pernah bersekolah SMA atau SMP atau bahkan SD di Lurs Maweng. Jadi adik-adik sekalian, kenapa saya panggil mahasiswa untuk bisa menyaksikan kegiatan ini? Yang pertama, adik-adik harus tahu persis bahwa kegiatan yang kami lakukan ini selama 20 tahun memang diperuntukkan buat kalian, buat mahasiswa, buat siswa. Levelnya dari apa? Dari TK. Kami masuk ke TK, kami masuk ke SD, kami masuk ke SMP, kami masuk ke SMA, dan kami masuk ke perguruan tinggi. Walaupun yang terbanyak yang kami masuk dalam catatan kami adalah sekolah level SMA, level SMA. Dan alhamdulillah sampai dengan tahap 12 selama 20 tahun kami telah diberi kesempatan untuk mengunjungi lebih kurang 80% dari wilayah Aceh. Kita punya kabupaten kota berapa? Ada yang tahu? Kabupaten kota di Aceh? Ada yang tahu jumlahnya? Lebih kurang 23 ya? 23. Nah, ini mahasiswa ini harus respon cepat nih kalau ditanya yang hal-hal yang seperti itu. Dan seharusnya itu tahu ya. Seharusnya itu tahu. 23 kabupaten kota. Dan alhamdulillah 80% sudah kita masuk. Ada beberapa di wilayah barat dan Simeru yang kami belum masuk. Sabang sudah. Bukacane, Kaliluo sudah. Aceh Tengah, Bunda Meriah sudah. Apa yang kami temukan adik-adik sekalian di lapangan? Yang kami temukan adalah sebuah disparitas yang cukup mengkhawatirkan untuk dunia literasi. Disparitasnya misalnya kita bandingkan Unimal dengan yang ada di Lurs, tentu jauh ya. Dengan yang ada, nggak usah kayak Lurs deh. Di sini nih, kalau kalian main-main, coba main ke sawang, ke Kurmane, ke dalam tuh. Kalau kalian temukan di sana SMP dan SD, coba lihat perpustakaannya seperti apa. Tentu menjadikan dan tidak layak dari segi fasilitas, dari segi jumlah buku, tidak layak. Itu dasar pemikiran yang pertama. Kita tidak ingin melihat Aceh mengalami kemunduran di literasi. Karena apa? Realitasnya kita memang terbelakang dalam urusan ini. Gitu. Adik-adik tahu nggak Indonesia itu peringkat literasinya berapa? Tahu nggak?
di urutan itu kita. Kalau Aceh secara nasional juga menduduki peringkat yang tidak aman, yang paling bawah juga gitu loh. Jadi kalau kita lihat secara global dan kita sorot Aceh, maka kemunduran literasi di Aceh itu pangkat 2 ya, kalau istilah saya, kuadran. Ini menyedihkan ada di sekalian, menyedihkan. Untuk itu, alhamdulillah sampai dengan hari ini vokal konsisten mencoba berkecimpung dan mencoba untuk bisa mengatasi sedikit dari banyak hal dalam konteks literasi. Karena literasi memang tidak sekedar urusan buku, tapi buku adalah bagian dari literasi. Poin penting di buku adalah karena buku adalah sumber ilmu pengetahuan. Kita sebagai umat Islam juga dituntut untuk membaca. Perintah pertama kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah membaca. Sudahkah kita menyadari dengan benar perintah itu? Nah, ini jadi pertanyaan besar, gitu loh. Jadi adik-adik sekalian, vokal pertama sekali bergerak ke Aceh, kita flashback sedikit, pada tahun 2004 itu dalam konteks tsunami Aceh. Teman-teman bergerak hatinya untuk membantu korban tsunami. Kita kirim tim medis, kita kirim sejumlah bantuan, ada sekitar 2 ton dari Jakarta kita bawa ke Aceh, pakaian dan makanan. Kita berangkat dari sana tanggal 28 Desember, tiba di Aceh sekitar tanggal 3 Januari 2005. Lalu kita bagikan ada di Los Maue, di perumahannya, di Pidi, di Banda Aceh, di Aceh Besar. Kita bagikan bantuan itu untuk tanggap darurat. Kita pulang ke Jakarta pada tanggal sekitar 7 atau 8 Januari. Lalu kita evaluasi dan kita sampai pada sebuah kesimpulan dan kesepakatan bahwa kita harus terus membantu Aceh yang telah porak-poranda dengan tsunami. Kita cetuskan gerakan ini karena kita ingin fokus ambil satu bidang yang memang kita bisa bantu, dan bidang itu adalah bidang pendidikan, khususnya di pendidikan kita pilih lagi, kita perkecil skupnya, yaitu literasi. Adik-adik sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2005 Desember kita turun lagi ke Aceh setahun setelah tsunami. Itulah kegiatan 1 juta buku untuk Aceh tahap pertama. Ada puluhan sekolah yang kita bantu pada saat itu. Ada ribuan buku yang kita bawa. Kita dedikasikan sepenuhnya kepada sekolah-sekolah yang terdampak tsunami. Jadi tahun 2005 itu yang menerima bantuan mulai dari Los Maue, Aceh Utara, Pidi, Aceh Besar, itu adalah sekolah-sekolah yang terdampak langsung tsunami. Jadi waktu kami kasih bantuan, banyak sekali kami menemukan anak-anak yang masih terpaksa belajar di bawah tenda. Kalau saya boleh tahu, adik-adik sekalian pada tahun 2005 umurnya berapa ya? Sudah sekolah di mana saat itu 2005? 3 tahun. Masih 3 tahun? 3 tahun kan. Ya. Masih posyandu orang. Masih harus ke posyandu kata Bapak ini. Iya. Kita flashback sedikit ya. Jadi itulah kebenaran dan gerakan dari kegiatan 1 juta buku untuk Aceh tahap pertama, adik-adik sekalian. Dan kemudian ini terus berlanjut karena kita ingin menebar manfaat untuk Aceh. Dan tidak terasa ya, hari ini
2025 gerakan ini, perjalanan ini sudah 20 tahun dengan tahapannya sudah mencapai 12 tahap. Artinya kalau kita bagi dengan tahunnya, average-nya itu ada di 2 tahun sekali lah, atau 1,5 tahun sekali. Pada saat tsunami kemarin, pada saat COVID kita sempat vakum 2 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun lah kita vakum gitu ya. Setelah itu kita coba jalankan kembali. Dan kali ini ada 12, kita masuk di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lus Mawai. Dan khusus untuk Kota Lus Mawai, Unimal ini untuk kedua kalinya menerima bantuan. Dan Unimal menerima bantuan juga untuk jurusan yang sama nih Pak, yaitu jurusan fisik. Tempoh hari kami datang, kami bawa langsung ke perpustakaan antropologi. Jadi ini kenapa Unimal bisa dapat 2 kali? Ini karena amanah. Kita ada bantuan dari Fisip Universitas Indonesia yang dibantu oleh Pak Al-Qaeda. Jadi kenal ya Pak Al-Qaeda ya? Beliau kakak kelas saya di SMA, sangat dekat. Beliau mencoba membuat link antara yayasan lokal dengan Fisip UI, dan kemudian Fisip UI melalui perpustakaan Fisip UI melakukan hibah buku. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, kalau adik-adik nanti melihat buku yang kami bawa itu 50% atau sampai dengan 60% adalah hibah dari UI. Dan mohon dimaklumi apabila hibah tersebut adalah sebagian buku-buku lama, itu mohon dimaklumi. Saya berkonsultasi dengan Bang Al-Qaeda, kata Bang Al-Qaeda, nggak apa-apa, bawa aja semua. Saya tanya lagi, ini covernya rusak Bang, nggak apa-apa, bawa aja, nggak apa-apa katanya. Jadi tidak ada satu pun yang kami sisakan. Mohon maaf, ada yang kami sisakan karena ada beberapa buku yang kontennya tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu terpaksa kita cut. Jadi ada novel yang bercerita tentang ada nuansa-nuansa Kristennya, nuansa-nuansa yang tidak cocok sama kita. Ada buku-buku tentang arts, buku-buku tentang seni yang menonjolkan tubuh manusia nggak proporsional, artinya nggak, ya nanti kalau dibuka-buka dilihat nggak cocok makanan kita, ya kan? Ada unsur ketelanjangannya. Jadi itu ada beberapa yang kita cut di Jakarta yang kita bawa ke sini, dan saya sudah sampaikan ke Bang Medan. Tetapi kata Bang Medan, semua buku yang lain yang masuk kategori rusak pun dibawa aja ke Unimal katanya. Jadi nanti jangan kaget nih Pak Dekan, kalau menemukan buku seakan-akan loh ini vokal ya, sang vokal kok ngasih bukunya kok ada yang jelek-jelek banget ya. Ini amanah semuanya ya, amanah, jadi mohon diterima dengan sukacita. Kami juga pernah dibantu dulu sama perpustakaan Jakarta International School, dan baik UI maupun JIS ini kebanyakan buku yang dihibahkan adalah buku yang berbahasa Inggris. Jadi mudah-mudahan cocok lah ya dengan mahasiswa ya. Saya yakin ya udah biasa ya baca buku bahasa Inggris ya adik-adik ya. Udah biasa kan? Mudah-mudahan bisa sekaligus belajar gitu loh. Jadi saya rasa seperti itulah perjalanan dari kegiatan sejuta buku yang telah berlangsung selama 20 tahun. Nanti kita akan, setelah serah terima, nanti kita akan lebih santai lagi berdiskusi dengan adik-adik sekalian, karena saya ingin mendorong dan memotivasi adik-adik sekalian untuk menjadi mahasiswa yang dinamis, yang melakukan perubahan
yang mahasiswa yang melakukan kontribusi terhadap lingkungan, terutama terhadap lembaga pendidikan yang pernah kita nikmati seperti sekarang ini. Itu harapan dari Vokal, karena Vokal melihat gerakan seperti ini harus dikerjakan oleh banyak elemen, jangan hanya ada 1-2 lembaga, tapi kita berharap akan lebih banyak lagi lembaga yang bisa melakukan kegiatan literasi atau kegiatan positif lainnya. Adik-adik sekalian, mungkin untuk mengerjakan kegiatan seperti Vokal ini butuh komitmen yang tinggi, butuh versi Islamnya, butuh istiqomah lah ya, butuh istiqomah, dan mungkin nggak banyak organisasi yang mampu melakukan konsistensi selama 20 tahun dengan cara mengelola donasi yang kadang-kadang kita bisa dapat, kadang-kadang kita bisa nggak dapat, tetapi kita tetap komitmen untuk bisa jalan ke Aceh gitu ya, untuk membangun literasi Aceh. Karena adik-adik sekalian, hidup ini kalau menurut Vokal harus memberikan nilai tambah kepada lingkungan. Kita harus berkontribusi. Kalau kata Stephen Covey, pernah tahu Stephen Covey? Ada yang pernah dengar Stephen Covey? Gak ada yang pernah dengar kan? Masa sih anak Unima gak pernah dengar Stephen Covey? Pencetus The Seven Habits. Kalau The Seven Habits pernah dengar? Gak pernah dengar juga? Ini kayaknya ada gejala jarang main ke perpustakaan nih kayaknya. Stephen Kakenut namanya. Jadi kalau adik-adik sekalian, halo, fokus saja ke depan, jangan fokus ke air mineralnya. Stephen Kakenut. Kata Stephen Covey, hidup ini bukan sebuah akumulasi. Life is not about accumulation, but life is about contribution. Jadi hidup ini adalah tentang kontribusi. Gitu loh adik sekalian. Kita jangan mikirin akumulasi kekayaan, akumulasi kepintaran, dan akumulasi lainnya, sementara kita enggak mau berbuat kepada lingkungan kita. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Nah, itu yang pesan terpentingnya poinnya di situ sebenarnya. Makanya sedapat mungkin apa yang bisa kita buat, apalagi kita menyandang kelas sebagai mahasiswa, ayo kita sama-sama berbuat, dan mudah-mudahan itu akan memberi dampak positif tidak saja kepada lembaga yang kita buat, tapi insya Allah kepada diri kita sendiri. Mungkin hanya itu dulu pengantar dari saya sambutannya. Apabila ada yang salah, dimohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifullah Fauzi atas sambutan ini.